Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Syaukia. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan program ladder dari tugas UAS. Nah, berikut adalah program atau diagram ladder yang sudah saya buat. Pertama-tama di sini saya meletakkan input normally open dengan alamat 0.00 sebagai tombol start. Ini kemudian dimasukkan ke dalam fungsi keep, sehingga nanti ketika tombol start itu ditekan, semua program yang terhubung pada tombol start akan terus menyala. Kemudian di sini ada input normally open 0.05, yaitu tombol stop. Di sini digunakan untuk menghentikan semua program yang terhubung dengan tombol start tadi. Seperti itu. Jadi fungsi keep ini akan dimulai ketika ditekan tombol start dan juga dihentikan ketika ditekan tombol stop. Di sini juga saya or-kan tombol stop ini dengan tombol emergency. Sehingga nanti ketika tombol emergency ditekan, semua program atau semua sistem yang terhubung juga ikut mati. Kemudian di rang selanjutnya digunakan input normally open juga dengan alamat 0.04 sebagai tombol emergency. Di sini saya hubungkan ke internal relay 200.00. Sehingga nanti ketika tombol emergency 0.04 ini diaktifkan, maka semua kontak yang terhubung dengan emergency ini akan mati, semua sistemnya akan mati seperti itu. Selanjutnya di sini di rang selanjutnya ada input normally open 0.01 yang berfungsi sebagai sensor maksimum pada tangki mixer. Nah, sensor ini dihubungkan ke internal relay 200.01. Fungsinya sama untuk memudahkan, jadi nanti ketika kita menyalakan atau mematikan input sensor di atas ini, semua program yang ada di bawah, semua program yang ada di diagram ladder ini akan mempengaruhi gitu dari input sensor yang di sini. Kemudian selanjutnya untuk rang berikutnya itu ada input 0.06 yaitu sebagai sensor minimum pada tangki mixer. Sensor ini akan dihubungkan juga ke internal relay 200.02 sama fungsinya sebagai kontak juga. Jadi nanti apabila sensor minimum di sini itu aktif atau tidak aktif akan mempengaruhi seluruh program yang terhubung dengan sensor ini seperti itu. Nah, sensor minimum pada tangki mixer ini juga di-OR-kan dengan kontak sensor maksimum, karena seperti yang kita tahu apabila sensor maksimum pada tangki itu menyala, sensor minimumnya juga akan ikut menyala seperti itu. Selanjutnya di rang berikutnya itu ada kontak start yang sudah tadi kita buat di keep, yaitu W0.01. Nah, ini akan dihubungkan ke output keran pengisi air. Nah, di sini dihubungkan juga ke kontak sensor maksimum dan kontak sensor minimum. Nah, keran pengisi air ini akan aktif ketika tombol start ini dimulai. Jadi ketika tombol start ini aktif, maka keran pengisi airnya itu akan terus menyala gitu. Nah, dia akan berhenti menyala ketika sensor maksimum dari tangki mixer ini aktif gitu. Jadi ketika di sini digunakan digunakan normally close seperti itu. Jadi ketika dia tidak aktif, ketika sensor ini tidak aktif, keran pengisi airnya ini akan menyala terus sampai sensornya ini aktif gitu, sampai sensornya ini sensor maksimumnya itu aktif, maka akan menghentikan keran pengisi air ini. Nah, keran pengisi air ini akan aktif kembali ketika sensor minimumnya dengan alamat 200.02 ini, sensor minimumnya ini tidak aktif gitu. Jadi ketika sensor minimumnya sudah tidak mendeteksi lagi adanya air, maka keran pengisi airnya itu akan kembali menyala. Untuk selanjutnya yaitu ada program untuk mengaktifkan dan menonaktifkan motor pengaduk. Sama ini motor pengaduk output 100.02 sebagai motor pengaduk dihubungkan ke tombol start juga. Jadi ketika tombol start ini menyala dan juga sensor maksimumnya ini aktif,
maka motor pengaduknya itu akan menyala gitu. Nah, dia dihubungkan ke timer. Di sini ada timer. Motor pengaduknya ini akan berhenti ketika timernya ini aktif. Jadi kita sudah set timernya tuh di program yang bawahnya. Nah, ini untuk set timernya. Ini timer 0 ini merupakan timer pengaduk dan juga timer untuk mengaktifkan klorin. Di sini di set value-nya selama 10 detik. Seperti itu. Jadi nanti ketika sensor satu ini aktif, sensor maksimum di tangki itu aktif, maka timernya ini akan menghitung selama 10 detik bersamaan dengan nyalanya motor pengaduk seperti itu. Jadi motor pengaduk ini akan berhenti ketika timernya ini, timer T0 ini aktif gitu. Makanya di sini menggunakan normally close. Jadi kalau timernya ini aktif, maka motor pengaduknya itu juga akan berhenti seperti itu. Nah, kemudian dia akan aktif kembali. Timernya ini akan aktif kembali atau motornya ini akan aktif kembali ketika sensor minimumnya ini sudah tidak mendeteksi adanya air lagi. Jadi kan tadi ketika sensor minimumnya ini berhenti kan keran pengisi airnya nyala. Ketika keran pengisi airnya nyala, motor pengaduknya ini juga akan menyala seperti itu. Nah, ini tadi merupakan program untuk mengset timernya. Dan untuk selanjutnya di sini ada program untuk menyalakan atau mengaktifkan pompa klorin. Di sini output pompa klorin adalah 100.03 alamatnya, dihubungkan ke kontak start W0.01. Dia akan menyala ketika timernya sudah timer yang tadi, timer pengaduk dan timer klorinnya sudah menghitung waktu selama 10 detik. Jadi di sini menggunakan normally open. Jadi ketika udah 10 detik, maka pompa klorinnya ini akan menyala, akan aktif. Untuk selanjutnya di sini ada program untuk keran penguras, seperti itu. Nah, keran penguras ini dialamatkan 100.00. Di sini dihubungkan dengan start juga, namun di sini startnya digunakan normally close. Kenapa digunakan normally close? Karena justru ketika tombol start ini belum ditekan, keran pengurasnya ini akan terus menyala seperti itu sampai tombol start dinyalakan. Ketika tombol start dinyalakan, keran pengurasnya ini justru malah akan mati. Seperti itu. Nah, keran pengurasnya ini juga dihubungkan ke timer pengaduk tadi. Terus kemudian dihubungkan ke sensor minimum dan juga di emergency contact. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ketika timer pengaduk ini sudah menghitung selama 10 detik, maka keran pengurasnya itu akan kembali menyala. Gitu. Jadi kalau timernya sudah selesai 10 detik, keran pengurasnya itu akan menyala. Nah, keran pengurasnya ini akan mati ketika sensor minimum tangkinya itu tidak aktif gitu. Dia akan berhenti menguras, kemudian menyalakan kembali keran pengisi air dan juga motor pengaduknya. Nah, di sini juga dihubungkan dengan emergency contact, yaitu 200.00, sehingga nanti ketika emergency contact itu diaktifkan, keran pengurasnya ini juga ikut aktif. Keran pengurasnya itu akan mati. Maaf. Karena emergency contact di sini digunakan untuk mematikan semua sistem termasuk keran penguras. Kenapa di sini dihubungkan juga ke emergency contact? Karena kita keran pengurasnya tadi tombol startnya itu digunakan normally close, sehingga ketika tidak ditekan tombol start pun keran penguras ini juga akan menyala gitu, sehingga kita membutuhkan kontak emergency di sini untuk mematikan keran pengurasnya seperti itu. Nah, program selanjutnya ini adalah program untuk menyalakan blower 1 dan blower 2 secara bergantian. Di sini blower 1 dihubungkan ke tombol start karena kita ingin ketika tombol start itu dinyalakan, blowernya ini mulai menyala. Gitu. Blower 1-nya ini akan menyala. Blower 1 digunakan alamat 100.04. Nah, di sini kemudian dia dihubungkan juga dengan timer 01. Timer 01 di set value 5 detik. Sehingga nanti di sini ketika blower 1 ini akan terus menyala selama 5 detik. Jadi timer ini akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia sudah selesai menghitung selama 5 detik, di sini kontak timernya akan mematikan blower 1-nya.
itu. Jadi ketika udah 5 detik, kontak timer ini kan digunakan normally close, sehingga ketika aktif justru malah menghentikan blower 1, kemudian dihubungkan ke blower 2-nya. Sehingga ketika 5 detik, ketika blower 1 sudah berhenti, dan timer blower 1 sudah menghitung selama 5 detik, dia akan mengaktifkan blower 2-nya. Blower 2 di sini digunakan 100.05. 100.05 ini akan menyala, kemudian juga dihubungkan dengan timer 02 yang di set value selama 5 detik juga. Nah, nanti setelah 5 detik, setelah selesai menghitung selama 5 detik, kontak timer di sini, kontak timer untuk blower 2 ini akan menghentikan blower 2, kemudian men-trigger juga timer yang blower 1 untuk mereset kembali, menghitung lagi selama 5 detik, sehingga blower 1 ini akan menyala kembali gitu. Jadi ini di looping, sehingga nanti blower 1 dan blower 2 bisa menyala secara bergantian seperti itu. Nah, untuk program selanjutnya di sini ada untuk pompa pembuangan. Di sini pompa pembuangan digunakan alamat 100.06. Di sini ada, dia dihubungkan ke start juga. Kemudian ada untuk mengaktifkan pompa pembuangan ini digunakan sensor maksimum untuk tangki pembuangan. Di sini sensor maksimum tangki pembuangan digunakan alamat 0.02. Ketika sensor maksimum dari tangki pembuangan dengan alamat 0.02 ini aktif, maka pompa pembuangan 100.06 ini akan terus berjalan sampai sensor minimum dari tangki pembuangan atau input 0.03 ini aktif gitu. Jadi dihentikannya oleh 0.03. Nah, untuk membuat pompa pembuangan ini terus berjalan sampai sensor minimum yang ini terdeteksi, itu digunakan fungsi keep juga seperti itu. Nah, setelah diagram ladder sudah selesai dibuat, kita bisa mensimulasikan program ini. Mungkin supaya lebih enak, kita bisa share screen sekaligus dengan ketentuan yang diminta. Jadi ketika tombol start ditekan, nah ini mungkin keadaan awalnya kita bisa nyalakan dulu sensor minimumnya. Nah, jadi keadaan awalnya di sini keran pengurasnya itu masih menyala ya. Jadi di sini keran pengurasnya menyala. Nah, saat tombol start ditekan, keran untuk menguras air pada tangki akan tertutup, sedangkan keran untuk mengisi tangki mulai terbuka. Kita tekan tombol start. Nah, di sini keran pengisi airnya akan terbuka, sedangkan keran pengurasnya tadi mati seperti itu. Nah, lalu jika air mencapai sensor maksimal, maka keran pengisi akan ditutup dan motor pengaduk mulai dijalankan. Kemudian motor pengaduk itu akan terhenti dengan timer yaitu 10 detik. Dan ketika motor pengaduk berhenti, maka keran penguras akan membuka kembali, kemudian menjalankan pompa klorin. Seperti itu. Jadi kita kita aktifkan sensor maksimumnya di sini. Nah, di sini keran pengisi airnya berhenti, motor pengaduk dijalankan, timernya mulai berjalan selama 10 detik. Nah, ketika timernya ini sudah selesai menghitung selama 10 detik, motor pengaduknya tadi akan mati, kemudian pompa klorinnya itu akan mulai berjalan, dan keran pengurasnya tadi akan berjalan kembali, seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, pada saat tombol start ditekan, dua blower juga sudah on, yang bekerjanya saling bergantian selama 5 detik. Nah, ini kita bisa lihat di sini blower 1 dan blower 2-nya sudah berjalan secara bergantian selama 5 detik. Blower 2 sedang menyala, kemudian untuk blower 1-nya menyala 5 detik. Kemudian dilanjutkan lagi blower 2-nya menyala kembali 5 detik. Dan seperti itu akan mengulang. Nah, kemudian jika air limbah campuran yang berada di bak mixer sudah tidak terdeteksi oleh sensor minimal, maka keran penguras akan menutup dan membuka keran pengisi sehingga proses pengisian dan pengadukan akan berulang kembali. Seperti itu. Jadi ketika di sini kita sensor minimumnya tadi sudah tidak aktif, maka di sini keran pengisi airnya akan menyala kembali. Dan mengaktifkan motor pengaduknya kembali, diaduk lagi dia sehingga timer pengaduknya itu juga akan menyala. Kemudian setelah 10 detik motor pengaduknya mati dan pompa klorinnya akan
berjalan kembali. Kemudian keran pengurasnya itu juga akan mati seperti itu. Karena tadi kita sensor minimumnya itu matikan. Kemudian terakhir di bak pembuangan terdapat 2 buah sensor level maksimal dan minimum untuk menyalakan dan mematikan pompa pembuangan. Nah, ketika sensor maksimum ini aktif, maka pompa pembuangan ini akan aktif terus sampai sampai sensor minimumnya ini aktif. Nah, kalau sensor minimumnya aktif, maka pompa pembuangannya ini akan mati seperti itu. Nah, semua prosesnya ini akan terhenti jika ditekan tombol stop. Nah, ketika kita tekan tombol stop di sini, nah ini akan mati. Mungkin kita akan aktifkan juga sensor minimumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika tombol stopnya ini nyala, keran pengurasnya itu tetap nyala karena tidak ditekan tombol start gitu ya. Namun ketika emergensinya yang kita tekan, nah maka di sini, ketika tombol emergensi ini menyala, maka semua sistem di sini akan mati, termasuk dengan keran pengurasnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu kita membuat program dengan CX Designer. Jadi kita membuat membuat simulasinya dengan menggunakan CX Designer. Di sini ada tangki mixer, kemudian di sini dihubungkan dengan keran penguras dan juga keran pengisi air. Lalu di sini ada motor mixer. Motor mixernya di sini dilambangkan dengan logo ini. Nah, ini kita bisa atur di sini ketika motor mixernya itu on dan ketika motor mixernya itu off. Mungkin kita bisa share semua. Nah, ini jadi motor mixer itu kita bisa set ketika dia on itu bentuknya seperti apa dan ketika off itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini tuh ketika motor mixernya tuh off seperti itu. Kita juga bisa mengatur untuk semua outputnya. Ini keran pengisi airnya ketika on itu dia akan bertanda warna merah, kemudian ketika off dia akan mati gitu, akan berwarna abu-abu seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang kedua adalah tangki yang setelah dari mixer itu yang dihubungkan ke blower 1 dan blower 2 dan juga pompa klorin. Kemudian dia di terakhir ada tangki untuk penampungan dan juga pembuangan yang dihubungkan ke sensor maksimum dan sensor minimum. Kemudian di sini ada pompa pembuangannya. Nah, semua sistem ini diatur oleh 3 tombol. Di sini ada tombol start, tombol stop, dan juga tombol emergency. Untuk melihat, kita bisa langsung mensimulasikan dengan tekan tombol tool dan juga tombol test. Yes to all. Nah, ini kita pilih yang Connect to CX Simulator. Jangan lupa ketika kita ingin mensimulasikan CX Designer, kita juga sambil membuka programnya dalam CX Programmer seperti itu. Lalu kita tekan tombol Start. Nah, ini bisa kita lihat di sini, kita bisa sambil melihat soalnya. Nah, di sini kita punya 3 tombol. Ketika mungkin ini kondisi awal sensor minimumnya kita menyala ya. Jadi keran penguras ini akan menyala. Kemudian saat tombol start ditekan, keran untuk menguras air pada tangki akan tertutup. Jadi start ini kita nyalakan. Nah, keran pengurasnya tadi yang menyala akan mati. Lalu di sini keran pengisi airnya akan menyala. Terus kita bisa lihat di sini blower 1 dan blower 2 menyala secara bergantian selama 5 detik seperti itu. Nah, ini keran pengisinya akan terus mengalir ya sampai sensor maksimumnya ini kita
aktifkan. Nah, ketika sensor maksimum ini aktif, motor mixernya ini mulai aktif, keran pengisi airnya tadi mati. Nah, kita tunggu selama 10 detik. Nah, ini sudah 10 detik, motor mixernya udah berhenti mengaduk, kemudian menyalakan kembali keran pengurasnya. Dan keran pengisi airnya itu mati, sedangkan di sini pompa klorinnya nyala. Nah, tadi pompa klorinnya tidak aktif, setelah 10 detik dia aktif. Di sini keran pengurasnya menyala gitu. Kita matikan sensor maksimumnya. Nah, ketika sensor minimum ini tidak aktif, maka keran pengisi airnya akan aktif kembali. Kemudian motor mixernya ini juga akan aktif kembali selama 10 detik. Nah, ini sudah 10 detik, kemudian dia akan mati, pompa klorinnya menyala. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di tangki pembuangan ini, kita bisa lihat ketika di tangki pembuangan ini sensor maksimumnya aktif. Nah, maka pompa pembuangan ini akan aktif sampai sensor minimumnya ini aktif. Jadi ketika sensor minimum aktif, pompa pembuangannya akan mati. Nah, prosesnya ini kita bisa hentikan dengan tombol stop. Nah, ketika tombol stop di sini semua prosesnya akan berhenti gitu. Yang kita tekan tombol start lagi, dia akan menyala kembali. Nah, ketika kita tekan tombol emergency, nah di sini semuanya juga mati, itu semua sistemnya akan mati. Seperti itu. Baik, sekian dari saya penjelasan terkait study case pengolahan air kontrol PLC pada pengolahan air limbah rumah tangga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.